Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tema tentang cerita yang mungkin sudah menjadi perbincangan umum, yaitu tentang teka-teki seorang insinyur Profesor Soekarno beserta Super Semar yang sudah banyak diperbincangkan banyak orang di kalangan khalayak masyarakat Indonesia dan masyarakat luas. Tentunya ini akan menjadi berita terupdate serta informasi paling akurat dan mungkin bisa menjadi berita heboh di Nusantara ini, terutama khususnya di Indonesia. Ini akan bersama narasumber saya, yaitu Mas Warno. Mas Warno, kalau boleh tahu Mas Warno ini asli mana, Mas? Asli orang Jawa, cuma ibu Tegal Slawi, bapak Boyolali, cuma saya kelahirannya Jakarta dan tinggal di daerah Karawang. Oh gitu ya. Nah, ini adalah narasumber saya. Beliau ini bernama Mas Warno, sebetulnya kelahiran Jawa. Asal usulnya keturunan Jawa, kelahiran di Jakarta. Nah, beliau ini mungkin masih menjadi sebuah misteri. Karena apa? Beliau menceritakan kepada saya nanti perihal tentang mimpi-mimpi itu. Ya, semoga saja mimpi-mimpi tersebut bisa menjadi nyata dan menjadi petunjuk jalan terang menuju Indonesia untuk kedepannya. Monggo Mas, bisa diceritakan soal mimpi-mimpi saudara Mas Warno ini tentang hubungannya dengan Bapak Presiden serta proklamator kita, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Monggo diceritakan secara jelas, gamblang, mungkin itu akan menjadi berita ataupun menjadi petunjuk kita nanti ke depannya untuk bangsa dan negeri ini, Mas. Monggo. Oke. Saya mulai dari awal, tanggal, bulan, dan tahun. Saya akan jelaskan. Memang amanat ini memang lama, memang sudah lama. Kita sebut tanggal 28 Agustus 2008, di mana tepatnya mimpi itu saya dapat di pantai selatan. Di pantai selatan itulah saya sedang melihat-lihat. Pantai selatan itu saya melihat-lihat, lalu saya dapat bisikan itu dari kuping telinga kiri. Nah, setelah itu Bapak Insinyur Soekarno berkata, "Kamu ada apa dan kemari dan mau apa?" "Enggak Pak, saya cuma hanya lihat-lihat saja. Ya, daripada kamu di sini, lebih baik kamu ikut ke saya." Terus saya menjawab, "Kemana Pak?" "Ya, nanti kamu akan tahu sendiri." Akhirnya saya dibawa ke rumah anaknya yang di Jakarta. Pada tahun dan tanggalnya itu pun pas di hari kelahiran saya, tanggal 28 Agustus. Sedangkan kelahiran saya pun 1982. Anggaplah hadiah-hadiah terbesar di hari kelahiran saya itu. Nah, setelah itu saya dibawa ke rumah anaknya yang di Jakarta. Keempatnya yaitu Pak Guntur, Pak Guru, Megawati, Rahmawati. Dipilih salah satunya pun tidak ada yang mau. Nah, dipilih salah satunya pun tidak ada yang mau. Setelah itu lalu saya dibawa lagi ke pantai selatan. Pak Soekarno berkata, "Ada anak saya yang satu sifatnya mirip dan tidak membuang sedikit pun, sama seperti saya." Dia berkata seperti itu. Anaknya yang terakhir. Bisa lebih keras sedikit Pak, biar lebih jelas untuk para pemirsa atau para penonton yang ada di Indonesia ini, supaya bisa lebih jelas untuk mendengarkan cerita Bapak. Jadi yaitu dia memperjelaskan bahwa sifat dan perilakunya itu sama seperti Bapak Insinyur Soekarno. Sifat dan perilakunya itu sama dan tidak membuang sedikit pun.
Nah, lalu saya dibawa lagi ke pantai selatan dan beliau memberikan tebak-tebakan kepada saya, yaitu garis 7, garis 4, dan titik 1 di luar. Nah, setelah itu beliau pun berkata, diriku dikhianati oleh bangsaku sendiri. Bagaimana nasib anak, istri, dan rakyat yang saya tinggalkan? Barangkali ada petunjuk-petunjuk lain Pak mengenai cerita atau mimpi Bapak yang tentang negeri ini, tentang istilahnya itu curhatan, cerita atau keluh kesah yang dialami oleh Bapak proklamator atau presiden kita yang pertama itu Pak. Nah, memang kalau dari cuplikan yang awal, diriku dikhianati oleh bangsaku sendiri, itu memang nyata. Nah, setelah itu beliau pun memberitahukan bahwa saya ada suatu tempat yang tersembunyi, yaitu ada berupa surat perintah 11 Maret dan jasad ada di suatu tempat. Jasad itu pun masih utuh. Jadi Bapak itu diceritakan oleh proklamator ataupun presiden kita yang pertama itu diberitahu bahwa jasad serta ada surat 11 Maret itu di suatu tempat Pak ya? Iya. Dan jasadnya itu masih utuh Pak ya? Iya, ada di suatu tempat. Dan itu Bapak ditunjukkan dengan sendirinya ya? Itu pun dikawal oleh Bapak Insinyur Soekarno. Nah, setelah itu pun dia anggaplah Pak Soekarno itu dia bertemu sama saya itu dia menggunakan jubah kayak orang berangkat naik haji lah, seperti itu. Dan beliau seperti itu berpenampilannya. Luar biasa sekali. Maaf Pak ya, saya ingin bertanya lagi, itu saat mimpi itu sudah berapa kali Pak kira-kira Pak? Dan dalam kurun waktu sampai sekarang berapa tahun itu? Itu saya dapat sekali dalam seumur hidup saya, itu yaitu kado yang terindah, kado di hari ulang tahun saya, yaitu di tanggal 28 Agustus 1982. Kalau dihitung-hitung dari 2008 sampai sekarang pun ada 15 tahun lebih mungkin itu. Jadi istilahnya Bapak dimimpikan oleh presiden kita yang pertama serta diberi petunjuk, diceritakan tentang keluh kesah dan ibarat curhatan hati dari sang proklamator tersebut saat Bapak pas di hari ulang tahun Pak ya? Iya, ya di hari ulang tahun itulah saya diberikan kado yang terindah. Di hari kelahiran itulah saya mendapatkannya, dan saya pun tidak akan pernah tahu berhalusinasi, tidak. Saya pun sudah melewati rintangan itu pun dari 2008 sampai sekarang itu saya sudah melewati itu. Alhamdulillah, saya pun sering juga sudah bertemu orang Bapak Marinir Kopassus, dan saya tidak ingin menyebutkan namanya, cuma hanya merahasiakan. Cuma saya udah bertemu. Kalau apabila saya berhalusinasi dengan Bapak Marinir Kopassus, mungkin malam itu pun saya juga sudah diusir. Sedangkan Bapak Kopassus itu kan saya juga gak bisa sembarangan. Saya itu bertemu Bapak Kopassus itu. Jadi harapan Bapak bagaimana Pak untuk kedepannya Pak? Ya, kalau harapan kedepannya sih semoga saya diberikan izin untuk mengambil dan mengangkat jasad beliau. Setelah mengambil surat 11 Maret tersebut Pak ya? Iya. Oke pemirsa, dari intinya begini, dari cerita kisah mimpi Bapak Suwarno yang kelahiran Jakarta tapi dia keturunan Jawa.